link yang dicantumkan pada kolom chat atau dapat men-scan barcode pada tampilan layar saya. Baik, Bapak Ibu, mari kita sesi tanya jawab pertama akan dimulai dengan materi pengadaan aplikasi Isadewa. Baik, Bapak Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui aplikasi Slido. Akan saya bacakan, Bapak Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, akan saya bacakan pertanyaan yang diajukan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk pengadaan selain tanah, misalnya mau mengajukan pengadaan pompa air kepada narasumber Bapak Arif Hidayat dan Bapak David Ahmad Wijaya. Kepada Pak Arif. Ya, terima kasih. Baik. Mbak Anissa. Mau saya bacakan sekali lagi Pak pertanyaannya? Atau cukup? Boleh. Baik, pertanyaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk pengadaan selain tanah dan bangunan, apakah bisa diajukan lewat Isadewa? Misalnya, mau mengajukan pengadaan pompa air, mohon infonya. Dipersilahkan Pak Arif. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Mohon izin nih Bapak Ibu, untuk PN Jakarta Selatan apakah sudah hadir ya? Karena nih saya cek itu masih banyak yang belum ada di depan kamera. Oke, baik, saya coba jawab saja. Iya, gimana? Kamera PN Jaksel belum hidup. Oh, sudah. Ya. Sudah hidup kamera Jakarta Selatan? Ya, Pak. Oke, Ibu, izin saya mau menjawab pertanyaan dari PN Jakarta Selatan terkait tadi apakah selain pengadaan tanah dan bangunan bisa diajukan melalui Isadewa, contohnya misalkan pengadaan pompa air. Mohon izin Ibu, untuk sementara ini, gimana Ibu? Selain tanah dan bangunan? Ya, selain tanah dan bangunan, apakah bisa diajukan melalui Isadewa aplikasi tadi tersebut? Apakah bisa contohnya pengadaan pengajuan melalui pompa air yang tadi disampaikan Bu? Untuk pertanyaan ini sementara memang kami untuk pengajuan atau usulan dari pompa air belum masuk dalam usulan di Isadewa. Untuk sementara kami baru mengakomodir untuk pengadaan pertama yang tadi saya sampaikan di awal, itu pengadaan tanah, terus perluasan, renovasi atau restorasi gedung Bu. Itu termasuk gedung bangunan dan rumah dinas. Mungkin itu Bu, yang PN Jakarta Selatan. Mungkin yang selanjutnya Mbak Anissa, mohon saya langsung aja ya Mbak Anissa ya. Baik, dipersilahkan pada narasumber. Dari PA Banjarmasin ya. Baik. Ada Ibu, Bapak Ibu, PA Banjarmasin. Halo, PA Banjarmasin apakah sudah hadir? Halo, PA Banjarmasin. Kalau itu saya lewatkan berarti saya ke PA Bitung. PA Bitung ada ya? Karena takut kalau saya nanti sampaikan tidak terjawab apa yang diinginkan oleh untuk PA Bitung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA Banjarmasin. Oh iya, PA Banjarmasin ya, Bapak. Izin Pak, saya mau coba menjawab pertanyaan Bapak tadi, gedung PA. Ya. Sehingga tidak prototipe. Bagaimana pengajuannya sedangkan tingkat kerusakan belum berat. Betul nggak Pak? Pertanyaan seperti Pak. Halo, PA Banjarmasin. Ya. Ini kameranya tidak tampak ya Pak, orangnya Pak ya? Halo. Oke. Oh, media center. Oke Pak, sudah jelas Pak suara kami Pak? Ya jelas. Oke. Ya, Pak, izin sebelumnya saya bertanya langsung ke PA Banjarmasin.
Bapak ini sekarang menempati di PTA Lama Banjarmasin, Pak ya? Ya, PTA Lama Banjarmasin. Oke. Maaf Pak, kalau saya boleh tahu untuk luasan tanahnya berapa Pak? 1.700. 1.700. Gedungnya Pak? Gedungnya dua lantai. Gedungnya Dua dua lantai. lantai. Ya. Ini di sini yang prototipe, yang dimaksud prototipe tersebut, apakah dari segi ruangan tampaknya atau dari sisi layoutnya Pak? Ruangannya Pak? Bagaimana Pak? Yang belum terakomodir atau gimana Pak? Ini Pak dari segi semua bangunannya Pak. Karena itu sudah bangunan lama, semuanya sudah dinilai sudah apa Pak? Rusak berat. Halo. Bangunan tahun berapa? Tahun 80. Tahun 80 ya Pak? Oke Ya. Pak. Nanti saya akan kasih solusi bagaimana agar Bapak bisa gedung ini bisa katakanlah mengikuti gedung-gedung pengadilan yang sudah prototipe. Nanti mungkin awalnya Bapak harus berkoordinasi dulu dengan PR setempat atau PU setempat untuk bisa memberikan analisa ambang kerusakan gedung tersebut. Pertama itu Pak. Kemudian Bapak meminta analisa biaya yang tadi saya sampaikan juga persyaratan tersebut itu mungkin nanti disampaikan foto sampaikan. Nah, kalau Bapak tadi sampaikan, Pak bagaimana ini kok tidak rusak berat? Kalau misalkan tidak rusak berat artinya kan tidak bisa diapa-apain Pak. Pasti tetap kondisi yang ada sekarang ini. Tapi jangan berkecil hati Pak. Nanti Bapak bisa berkoordinasi dengan kami, nanti saya kasih trik-trik agar bisa itu rusak Pak. Ini Pak, maaf Pak, bisa saya jelaskan sedikit? Bisa? Saya jelaskan? Ya izin Pak. Ya, izin. Kemarin kami itu sudah Pak, alhamdulillah sudah ada kemarin hasil dari penilaian dari PO. Dapat hasil dari PO itu adalah 65,71% kerusakannya Pak. Berarti udah rusak berat dong Pak, 65. Ya. Mohon maaf di PA Banjarmasin suaranya putus-putus. Halo, ya gimana? Bisa ya didengar? Lanjut Pak, bisa Pak. Ya. Kemarin Pak sudah alhamdulillah sudah ada tim penilai dari PO yang menghasilkan nilai 65,71%. Sedang berarti ya. Kerusakannya. Kemudian juga ada kemarin sudah dinilai oleh dihitungkan oleh notaris. Kemarin sudah kami usulkan 8M kurang sedikit. Itu angkanya dari mana Pak? Dari konsultan apa dari PU Pak? Dari konsultan. Konsultan. Oh. Ya. Berdasarkan perhitungan dinas PO tadi Pak. Itu tadi kerusakannya tadi. Oke, jadi gini Pak, maaf saya potong. Yang tadi langkah Bapak sudah benar, bisa dilanjutkan kembali. Nanti Bapak bisa diusulkan melalui aplikasi Esa Dewa. Itu nanti Bapak masuknya ke dalam. Mohon izin, ini rencana yang Bapak mau ini kan, apakah ada rencana perluasan gedung atau memang hanya rehab gedungnya saja Pak? Rehab total gedung Pak, sesuai dengan ukuran yang ada. Rehab total, renovasi. Renovasi ya Pak? Ya. Renovasi total Pak ya? Ya. Oke, tadi tahapan yang Bapak sudah laksanakan itu sudah benar, Bapak sudah berkoordinasi dengan PU setempat. Nanti Bapak tinggal input ke aplikasi Esa Dewa untuk dapat mengusulkan rehab gedung atau renovasi gedung Pak. Nanti Bapak coba, nanti kan melalui nanti situ tingkat banding akan melihat Pak. Notifikasi akan diteruskan ke kami. Nah, nanti kami akan coba telah dan analisa. Setelah nanti kami dan telah analisa, nanti kami akan berkoordinasi langsung dengan PA Banjarmasinnya langsung Pak. Nanti dengan saya boleh, dengan Pak Fani atau Pak Isrul. Di sini juga ada. Nanti saya coba menganalisa dulu Pak. Nanti apa saja yang harus, langkah-langkah apa saja selanjutnya harus ditindaklanjuti selanjutnya Pak. Mungkin itu Pak. Karena memang kalau tadi Bapak bilang itu sudah di atas 50% Pak ya? 65. 65, artinya itu masuk kategori berat Pak ya?
Ya. Kalau dari PU-nya sih kalau biasanya udah 65 itu udah berat, Pak. Iya. Segera aja Pak ya diusulkan Pak. Sedikit Pak, Melalui sudah kami gimana? kemarin kami lengkapi usulan tersebut lewat PTA juga, langsung kami juga ikut kemarin ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung untuk usul tersebut dan dokumen-dokumennya sudah lengkap. Mungkin tadi apa yang Bapak sarankan tadi tinggal itu tadi kami input ke aplikasi. Dewa. Ya, betul Pak. Baik, iya baik Pak. Ya, berarti langkah Bapak sudah benar, Bapak sudah ke Biro Perencanaan, tapi itu nanti di-CC-kan ke Biro Perlengkapan nggak Pak? Kemarin Pak? Kemarin sampai ke Biro Perlengkapan, Biro Keuangan juga sudah. Oke. Mungkin di kami belum ini kali ya. Nanti aplikasi Esa Dewa. Jadi karena itu lebih gampang kami memonitor usulan-usulan teman-teman Satker Pak. Ya, itu aja mungkin dari PA Banjarmasin. Ya Pak, siap. Itu aja Pak ya. Terima kasih Pak. Penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya dari Pengadilan Agama Bitung, pertanyaannya mengenai bagaimana dengan nasib tanah yang sudah dimiliki Pengadilan Agama Bitung kurang lebih 8 tahun, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti usulannya. Dari Pengadilan Agama Bitung dipersilahkan. Terima kasih. Kedengaran Pak? Ya Ibu, terima kasih. Kedengaran Bu suara kami Bu? Saya dari Pengadilan Agama Bitung. Terkait dengan pertanyaan kami, memang betul di Pengadilan Agama Bitung sudah ada tanah yang dari tahun 2012 sudah dimiliki, sudah ada sertifikatnya juga. Namun sampai dengan saat ini kita sudah mengusulkan untuk pembangunan, tapi alasannya adalah karena adanya moratorium. Kemudian saya mencoba untuk mengusulkan untuk pengamanan aset Pak. Tapi lagi-lagi untuk tahun 2022 ini juga tidak dapat ditindaklanjuti. Jadi gimana kira-kira triknya Pak supaya kita bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang izin Bu, saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Bu, izin sebelumnya, sekarang Ibu di PA Bitung Bu ya? Iya, menempati kantor lama Bu ya? Berarti Bu ya? Masih lama Bu ya? Kantor lama Pak. Gedung tahun berapa Ibu? Izin? Gedung tahun 2005 Pak. 2005? Ya. Luas tanahnya yang sekarang berapa Bu? Luas tanahnya 2.600 Pak. Luas gedungnya? Luas gedungnya berapa ya? 740 meter persegi kalau tidak salah Pak. Nah, untuk pengadaan tanah kemarin itu yang sekarang ini yang Ibu tanyakan tadi itu belum ada bangunan berarti Bu ya? Belum ada bangunan Pak. Itu sebesar 6.200 meter Pak. 6.200 meter. Iya. Tadi sebenarnya udah terjawab sama Ibu sendiri sih. Kenapa kok sampai sekarang belum dibangun? Ya Pak, begini Pak, masalahnya begini Pak. Gedung kami kan tadi, yang sekarang kami tempati itu masuk lorong Pak. Nah, yang jelas waktu kemarin disarankan untuk renovasi, kami menyayangkan karena justru yang tanah yang sekarang ini lokasinya dekat dengan perkantoran Pak. Iya, betul. Siapa tahu ada trik-triknya Pak supaya bisa lolos, supaya dapat pembangunannya Pak. Minimal untuk pengamanan pagar dulu Pak. Baik Ibu. Oke Ibu, memang ini kan sudah lama ini dilema ini, saya juga sebenarnya dilema juga untuk menginformasikan dilemanya tadi bukan moratorium tadi. Jadi ini kita tidak berjalan, tapi insya Allah Bu, mudah-mudahan kami pun di sini tidak tinggal diam Bu. Banyak sekali, tidak hanya PA Bitung Bu. Ada di daerah Kalimantan, kalau tidak salah Tamiang Layang ya, sudah mengadakan pengadaan moratorium tadi. Cuma nanti Ibu usulkan dulu yang tadi untuk pengamanan aset terkait tanah tadi Bu ya. Ibu usulkan dulu pengamanan aset. Nanti kalau misalkan di aplikasi Esa Dewa itu tidak ada menunya atau fiturnya, Ibu langsung ke kami aja Bu, ke Biro Perlengkapan, di CC ke Biro di CC juga ke Biro Perencanaan, tapi melalui tingkat banding Bu ya. Siap Pak. Perlu kami sampaikan bahwa kemarin kontak waktu saya atau kami di sini
nanti kami coba bantu untuk bisa mendapatkan anggaran untuk pengamanan aset. Tapi kami tidak janji, tapi kami akan usahakan, Bu. Karena itu kan merupakan aset kita, Bu, ya. Jangan sampai Pak. aset itu Itulah, nanti Pak. Sangat kalau disayangkan, didiamkan, Pak. Iya, Pak. betul, kalau didiamkan nanti takutnya malah diambil sama orang lain, nanti malah jadi masalah lagi ke depannya gitu, Bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, nanti saya akan upayakan mengusulkan kembali, Pak. Dan di aplikasi kesekian kalinya, Pak. Ke ini aja, Bu, ke pimpinan melalui tingkat banding dulu, nanti tingkat banding mengusulkan melalui Sekretaris Mahkamah Agung, di-CC-kan ke Biro Perencanaan dan Biro Pelengkapan serta Biro Keuangan. Ya, Bu, ya. Kami tunggu, Bu. Siap, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Silakan, Mbak Deye. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dan jawabannya Bapak Arif Hidayat. Selanjutnya kita buka satu pertanyaan lagi untuk pengadaan aplikasi Isadewa. Kami persilahkan nomor 67 Pengadilan Agama Cikarang. Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Silakan, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah kedengaran? wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tahun 2020 kami sudah mengajukan rehab dan perluasan gedung melalui RKBMN. Nah, yang ingin kami tanyakan, misalnya kami pengen merubah usulan tersebut, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk merubah usulan tersebut? Karena pun ada sedikit perbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, usulan itu harus melalui hard copy juga, maksudnya dengan hard copy kita sampaikan ke Biro Perencanaan, Biro Pelengkapan, apakah hanya cukup di RKBM aja atau melalui Isadewa tersebut? Itu yang kedua. Yang ketiganya, misalnya kami untuk tata ruangnya, usulan untuk tata ruangnya boleh nggak kami punya desain sendiri untuk tata ruangnya aja gitu. Kan prototipe kalau untuk prototipenya kita akan mengacu kepada dari Mahkamah Agung, tapi untuk tata ruang di dalamnya boleh nggak kami itu mendesain sendiri gitu. Nah, terima kasih, barangkali itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak, untuk mengulang pertanyaan tadi yang pertama, karena tadi sempat terputus-putus. Ya. Halo, Pak, dari PA Cikarang, Pak, ya? Iya, betul. Pak, tadi gimana, Pak? Bapak sudah mengusulkan melalui RKBNN. Iya, betul. Untuk rumah dinas atau bangunan, Pak? Bangunan gedung kantor. Pak, berarti ya? Bangunan kantor. Oke. Terus Bapak ulang karena apa, Pak? Apakah yang pertanyaan pertamanya itu apakah kita hanya cukup dengan melalui aplikasi RKBMN aja, apa perlu dengan disusulkan dengan surat hard copy disampaikan ke Biro Pelengkapan sama Biro Perencanaan? Namanya. Yang keduanya, misalnya kalau kita ada perbaikan, misalnya ada perbaikan usulan itu gimana caranya gitu untuk baik, Pak. merubah perbaikan tersebut. Menangkap pertanyaan Bapak. Jadi gini, usulan seperti biasa, Pak. Sekarang ini usulan memang selalu melalui RKBNN, Pak, ya. Itu kita sudah menjadi hal yang sangat wajib sekali melalui RKBNN. Nah, tadi kan di awal itu ada fitur RKBNN dan fitur pengadaan untuk usulan tanah, bangunan, dan selanjutnya. Nah, di fitur RKBNN itu adalah fitur yang sudah diverifikasi oleh teman-teman dari DJKN. Artinya, mengimport dari data-data SIMAN yang sudah disetujui oleh dari DJKN, Bu, Pak. Itu yang sudah disetujui. Nah, kalau untuk perubahan di tengah jalan, itu bisa aja, Pak, nanti di tengah jalan Bapak mau merubah. Yang jelas, Bapak mau diwajibkan tadi, usulan tadi tetap melalui RKBNN, Pak. Gitu. Nah, dengan adanya aplikasi Isadewa ini, kami mengharapkan itu pun harus tetap diusulkan, Pak. Jadi sebagai bahan nanti pembanding kami antara RKBNN dengan yang Bapak usulkan sekarang ini. Jadi tetap harus diusulkan. Nah, di perkara nanti Bapak ada perubahan, nanti kita lihat case-nya, Pak, perubahannya di mana nih, gitu loh. Perubahannya apa sangat signifikan atau tidak, atau perubahan nanti
Yang jelas kami tidak akan merubah dari sisi anggaran, karena sisi anggaran itu kan sudah terkunci dengan HSGB setempat dan analisa biaya yang sudah dikeluarkan dari PU. Jadi paling kalau ada perubahan itu yang di awal Mas Davi sampaikan, kita minta data update dari analisa PU setempat, analisa itu akan mengupdate dari HSGB-nya di wilayah masing-masing. Sama itu. Terus kedua mengenai jelas kami memang sudah punya tata ruang yang prototip di kami. Jadi Bapak harus mengikuti yang disampaikan dari Mahkamah Agung, tidak merubah-merubah. Nah, kalau untuk desain di dalam itu kembali lagi Pak, kalau memang kebutuhan itu di pihak Satker untuk mendesain lebih cantik atau menarik atau bersih, itu silakan monggo. Cuma untuk tata ruang Bapak tidak bisa merubah, karena kami sudah perhitungan di sini udah, dan itu sudah ada SK-nya juga. Mungkin nanti dalam waktu dekat SK untuk standarisasi itu akan muncul Pak, untuk pengadilan agamanya, untuk umumnya itu sudah baku Pak. Jadi Bapak tidak bisa merubah tata ruang seenaknya dari teman-teman Satker semuanya gitu Pak. Jadi kalau untuk dalamannya monggo silakan Bapak mempercantik pakai backdrop atau pakai apa gitu, di ruang ketua ada apa silakan monggo. Sama kalau untuk tata ruang tetap mengikuti yang ada di Mahkamah Agung. Itu aja sih Pak dari PA Cikarang Pak ya. Oke, Mbak Nisa. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Arif Hidayat. Dari PA Cikarang, apa sudah jelas tanggapannya Bapak? Cukup, terima kasih. Cukup. Baik. Izin Mbak Nisa mute. Mbak Nisa, izin Mbak Nisa. Kenapa? Ini kan udah 30 menit ya, takut itu ada teman-teman penghapusan itu banyak sekali pertanyaannya. Iya. Karena kita dikasih waktu hanya 60 menit, 1 jam kurang lebih. Iya. Mungkin bisa dilanjut dengan sewa dan penghapusan? Iya, ini mau dilanjut Bapak Arif. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu selanjutnya, para hadirin, mari kita simak selanjutnya fitur pengelolaan aplikasi Isadewa. Kepada Bapak Ibu silahkan diaktifkan fitur raise hand-nya bagi yang mau bertanya. Kepada narasumber, Bapak Wahyu, Bapak Baskara, dan Ibu Beatrix, dipersilahkan. Baik, apa sudah siap? Baik. Terima kasih. Bapak Wahyu? Ya. Sudah siap kami insya Allah. Baik. Dari aplikasi Slido nih Pak, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk dari teman-teman satuan kerja. Yang pertama, mengenai perhitungan sewa rumah negara. Begini, ini tanpa nama ya sebelumnya, mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang memiliki pertanyaan. Pertama, perhitungan sewa rumah negara juga membutuhkan update harga satuan bangunan. Jika bangunannya adalah bangunan lama, apakah harus dihitung dengan harga baru atau lama? Silahkan Mas Wahyu. Baik, kami akan mencoba menjawab bahwasanya untuk sewa rumah negara, pedoman atau rujukan peraturan yang bisa tes. Baik, sudah masuk Mas. Ya, silakan Mas. Ya. Jadi rujukan yang bisa dijadikan Bapak Ibu pedoman adalah Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 373 /KPTS /2001 tentang sewa rumah negara, di mana di dalam formulasi menyajikan harga satuan bangunan per meter persegi, di mana tiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Jadi kenaikan ini berdasarkan aturan yang telah ditetapkan masing-masing pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Perhitungan sewa rumah negara meskipun bangunannya lama, tarifnya tetap menyesuaikan tiap tahun. Pasti akan mengalami perubahan jika harga
provinsi atau daerah mengalami kenaikan, sehingga bagi Bapak Ibu kuasa pengguna barang ataupun anggaran bisa melakukan review kembali atas besaran sewa rumah negara yang telah dilakukan pemungutan. Jelas suaranya? Mohon izin. Baik, masuk Mas. Lanjut Mas, lanjut. Dilanjut, persilakan. Jadi yang kami sampaikan, perhitungan meskipun bangunan rumah negara itu lama, untuk tarif dasar sewanya tetap mengikuti harga satuan bangunan per meter persegi yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah ataupun kota. Ada indikasi bahwasanya sewa untuk rumah negara tiap tahun akan mengalami kenaikan. Itu Bapak Ibu. Begitu Mbak Anissa, jawaban dari kami. Terima kasih tanggapannya. Semoga Bapak Ibu Satuan Kerja memiliki pertanyaan tersebut sudah terjawab. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Pengadilan Negeri Banyumas. Hadir Pengadilan Negeri Banyumas, Bapak Ibu. Pengadilan Negeri Banyumas. Videonya belum di start. Oke. Baik. Bapak Ibu, Bapak sudah mengisi pertanyaan melalui aplikasi Slido ya Pak sebelumnya? Bapak? Belum masuk suaranya Pak? Saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Pengadilan Negeri Banyumas. Kalau begitu, pertanyaannya adalah, semisal kita mengajukan penjualan atau penghapusan pada aplikasi Sadewa, sedangkan di Siman juga ada menu tersebut, apakah pengajuan dilakukan di dua aplikasi tersebut? Para narasumber silahkan menanggapi. Mau dijawab oleh Ibu Beatrix? Dipersilahkan. Saya aja Mbak Anissa. Oke. Ya. Apa boleh diulang pertanyaannya? Pertanyaan seulang kembali Mbak Beatrix, Ibu Beatrix. Semisal kita mengajukan pengajuan atau penghapusan pada aplikasi Sadewa, sedangkan di Siman juga ada menu tersebut, apakah pengajuan dilakukan di dua aplikasi tersebut? Silakan baik Ibu Beatrix atau Pak Rahmat Baskara untuk menanggapi. Baik, kami akan coba menanggapi pertanyaan dari Slido. Bahwasanya pengajuan melalui aplikasi Siman untuk tahap sekarang hanya baru yang kami ketahui baru proses penetapan status penggunaan BMN. Jadi kalau untuk penjualan BMN belum melalui mekanisme, belum melalui aplikasi Siman. Aplikasi Sadewa ini telah terbit regulasi pengajuan permohonan untuk penjualan BMN, penghapusan BMN, sewa BMN serta penjualan bongkaran. Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung mengajukannya melalui aplikasi Sadewa sebagai aplikasi kerja di lingkungan wilayah Mahkamah Agung. Begitu Mbak Anissa yang bisa kami jelaskan. Dari Pengadilan Negeri Banjarmasin, apakah sudah jelas tanggapan narasumber? Dari Pengadilan Negeri Banyumas, mohon maaf. Apakah sudah jelas? Sudah, baik. Kalau begitu kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya persilahkan nomor 97 Pengadilan Negeri Sukoharjo, Bapak. Dipersilahkan untuk menanyakan. PN Sukoharjo. Ya, terima kasih. Halo, selamat siang. Halo. Iya, siang Pak. Silakan. Siang Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang kami mau tanyakan perihal harga satuan.
perihal untuk sewa rumah negara ini, Bapak Ibu. Yang mau kami tanyakan, apakah ini harga satuan ini yang ditentukan pemerintah di sini apakah dinas PU atau langsung seperti bupati atau wali kota begitu ya? Karena kami di sini jujur aja di Sukoharjo ini sendiri kebingungan perihal harga satuan ini, begitu. Terima kasih. Baik Bapak, kami akan di apa yang diatur di dalam keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. Jadi yang menetapkan harga satuan bangunan per meter persegi ini masuk ke ranahnya Bupati Bapak, pemerintah daerah setempat Bapak. Jadi mungkin Dinas PU itu merupakan turunan dari tusi dari pemerintah daerah, jadi Bapak bisa berkoordinasi dengan Dinas PU setempat Bapak untuk harga satuan bangunan per meter persegi. Jadi harga satuan bangunan per meter persegi itu berdasarkan SK dari Pemdanya Bapak. Jadi untuk perhitungan, katakanlah misal Bapak contoh salah satu rumah negara, Bapak ambil siapkan dokumennya, kemudian Bapak katakanlah Bapak konsultasi ke Dinas PUPR, Bapak mencoba melakukan simulasi salah satu besaran sewa rumah negara yang Bapak lakukan kepada Dinas PUPR setempat Bapak. Jadi dari hasil simulasi yang Bapak lakukan dengan koordinasi dengan PUPR setempat, maka Bapak untuk rumah dinas yang lainnya Bapak lakukan hal yang sama. Karena ada kemungkinan besaran nilai sewa rumah negara tiap tahun akan mengalami kenaikan Bapak. Demikian Pak yang bisa kami jelaskan atas pertanyaan Bapak. Sudah. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Dari lain. Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah jelas ya berarti. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari PN Putu Sibau kepada Pengadilan Negeri Putu Sibau nomor 484 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izin Pak, Bapak dan Ibu mau bertanya tentang tadi yang dijelaskan sama Bu Aprilia ya Bu, bahwa kan ada peraturan mengenai tentang hibah di atas 100 juta itu harus melewati pengadilan tinggi dan hibah di bawah 100 juta melalui pengadilan tinggi dan hibah di atas 100 juta atau yang memiliki bukti kepemilikan itu harus melewati KPKNL. Nah, di sini saya izin Bapak Ibu ingin menanyakan apakah melalui aplikasi Esa Dewa ini kita tetap berpedoman seperti itu atau boleh misalnya kita mau melakukan bukan hibah, penghapusan. Itu apakah kita tetap melalui aplikasi Esa Dewa apa tetap berpedoman dengan peraturan itu? Jadi yang Esa Dewa ini khusus hanya untuk buat penghapusan yang di bawah 100 juta aja gitu. Itu aja Bapak, Ibu, terima kasih. Mohon izin menjawab. Jadi untuk PN Putu Sibau yang Ibu tanyakan permohonan apa saja yang melalui aplikasi Esa Dewa? Ibu? Siapa? Apakah khusus hanya untuk penghapusan yang di bawah dengan limit BMN yang di bawah 100 juta atau boleh juga nih yang di atas 100 juta yang punya bukti kepemilikan? Oh, baik. Terima kasih, Pak. Diberikan oleh Ibu Beatrix Reta Celia, yaitu penghapusan akibat maksudnya
Ibu Patrick tadi simulasikan penghapusan untuk kategori yang mebeler, bukan non-mebeler. Jadi apabila Ibu menghapuskan kendaraan dinas, tetap nanti pengajuannya tetap melalui aplikasi Esa Dewa, kemudian Ibu upload dokumen, yaitu rekomendasi persetujuan. Nanti Ibu sesuaikan data-data apa saja yang harus Ibu lakukan upload pada aplikasi Esa Dewa, menu penghapusan BMN seperti itu Ibu. Cuma tadi alur yang kami simulasikan secara live itu yaitu fitur penghapusan sebagai tindak lanjut dari penjualan BMN untuk mebeler Ibu. Jadi kalau untuk penghapusan selain mebeler atau yang memiliki bukti kepemilikan itu tetap melalui aplikasi Esa Dewa Ibu. Tentunya hal ini disesuaikan dengan PMK 04 tahun 2015 berdasarkan kewenangan, apakah ini kewenangan pengelola barang, rekomendasinya Ibu. Gitu Ibu. Kembali ke Mbak Anissa. Baik, terima kasih atas tanggapannya kepada Mas Wahyu dan narasumber lainnya. Selanjutnya, mari kita simak sesi tanya jawab terakhir kita yang akan dibawakan oleh Ibu Ulfa Apriani mengenai fitur lapor BMN dan monitoring aplikasi Esa Dewa. Kepada Ibu Ulfa Apriani, kami persilahkan. Ya, present dulu atau gimana Mbak Nisa? Atau kalau dari Slido mungkin izin ya Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan dari tidak ada nama nih dari pertanyaannya. Mohon solusinya untuk memperbaiki permasalahan kesalahan awal input di aplikasi Simak BMN. Contoh input double kendaraan sepeda motor. Mohon izin Bapak Ibu kalau salah input dari KPB kuasa pengguna barang menyatakan bahwa aset NUP sekian, mereknya apa, merek atau tipe apa, tahun berapa, apa asetnya, itu dinyatakan bahwa double input misalnya seperti itu. Dasar untuk nanti penghapusan, maksudnya bukan penghapusan ya, untuk dihapuskan di data aset yang ada di aplikasi Simak BMN. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, double input itu apakah asetnya sama ataukah berbeda atau bagaimana? Mungkin itu jadi pertanyaan dari saya. Mungkin ada yang menanyakan hal tersebut Bapak Ibu? Bisa mohon diperjelas. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang memiliki pertanyaan tersebut dipersilahkan. Baik, kalau misalkan tidak ada yang mengajukan, Mbak Ulfa, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pengadilan Negeri Serang, bagaimana? Ya, jadi kalau tidak ada memang yang menanyakan hal tersebut, intinya seperti itu, membuat surat penyataan double catat tersebut di aplikasi Simak BMN. Demikian Mbak Nisa, terima kasih. Terima kasih Mbak Ulfa atas paparannya. Selanjutnya dari Pengadilan Negeri Serang. Bapak Ibu Pengadilan Negeri Serang, apakah sudah hadir? Sepertinya belum ya, Bapak Ibu Pengadilan Negeri Serang. Kosong, Mbak. Kosong, Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari nomor 602 Pengadilan Negeri Amurang. Kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan. Ya, gini Mbak, jadi kami punya salah satu gedung bekas
kantor lama Pengadilan Negeri Amurang yang terletak di seberang jalan berhadapan dengan kantor kami yang baru. Itu posisinya terbakar tahun 2019. Sudah kami prosesi waktu itu untuk laporannya, cuma sampai saat ini belum dapat kami hapuskan. Dan kemarin ada sempat dari Biro Perlengkapan, kalau nggak salah yang Biro Perlengkapan apa Perencanaan yang datang ke Pengadilan Negeri Amurang, beliau menyarankan kalau misalnya masih bisa bentuknya direnovasi. Jadi sebenarnya fondasinya masih ada tuh Mbak. Jadi istilahnya masih bagus lah masih bisa lah untuk didirikan gedung yang baru gitu, dan itu rencananya akan kami alih fungsikan menjadi, dan sudah pernah terbit surat dari Mahkamah Agung mengalih fungsikan tanah tersebut dari tanah gedung kantor menjadi rumah dinas ya, rumah negara seperti itu. Dan kami mohon petunjuknya apa yang harus kami perbuat untuk apa yang lebih baik gitu. Sedangkan untuk dari sisi kerusakannya sih sudah damage banget, sudah hancur, sudah hampir 80% dari penilaian PU. Kami sudah melakukan penilaian PU kemarin dan itu hampir 80% kerusakannya. Apakah sebaiknya kami renovasi atau kami lakukan penghapusan? Itu yang pertama. Kemudian terkait sewa BMN, kami punya lahan yang digunakan untuk kantin yang dioperasikan oleh warga sekitar gitu. Nah, kemarin sempat beberapa kali kami jadi temuan APM karena kantin tersebut belum untuk proses sewanya. Akhirnya untuk sementara kantin tersebut kami tutup karena belum bisa dihitung PNBP-nya. Kami mohon prosedurnya gimana kami untuk mengajukan sewa perhitungan ruangnya untuk perhitungan besaran PNBP-nya. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Kalau boleh tahu kebakarannya karena apa ya, Bu? Bagaimana, Bu? Gedung yang di depan gedung saat ini, gedung kantor yang sudah dialih fungsikan, itu kan terbakar ya, Bu ya? Ya, benar. Terbakar karena ada yang sengaja membakar atau bagaimana maksudnya, Bu? Terbakarnya karena apa ya, Bu? Korsleting listrik. Korsleting listrik. Jadi itu gedung lama, Bu. Jadi mungkin instalasinya di dalam sudah sudah tidak bagus, akhirnya mungkin digigit tikus apa gimana kabelnya, terus tiba-tiba ada kebakaran gitu. Dan kebakaran terjadi bukan hari kerja, di hari Sabtu waktu itu. Jadi tidak ada orang di situ sama sekali. Gitu. Baik. Terus SK alih fungsinya mes atau SK alih fungsi itu sebelum kejadian kebakaran ya, itu dialih fungsikan menjadi mes bentuknya ya, mes karyawan seperti itu. Itu alih fungsinya kalau nggak salah tahun 2016 kalau nggak salah suratnya 2016 dari Mahkamah Agung. Tapi itu di pencatatannya di BMN oleh operator lama itu belum dialihkan menjadi rumah dinas. Jadi masih tanah bangunan kantor seperti itu sifatnya. Baik. Yang pertama karena sudah dialih fungsikan Ibu, mungkin bisa nanti disesuaikan di aplikasi Simak BMN ya Ibu, bahwa aset tersebut adalah aset berbentuk mes atau rumah negara, bukan lagi bangunan gedung kantor. Itu dari sisi pencatatan. Lalu dari Simak sudah dilakukan perubahan berdasarkan SK alih fungsi ya Ibu. Nanti selanjutnya Ibu melakukan sinkronisasi data di aplikasi Simak agar nanti di SADEWA terbaca bahwa aset tersebut adalah alih fungsi, berdasarkan alih fungsi ya, yaitu mes bukan lagi bangunan gedung kantor. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kebakaran. Kalau boleh tahu tadi kan Ibu menjelaskan fondasi sebenarnya masih utuh, tetapi analisa dari PUPR setempat bahwa kondisi itu masuk kategori 80%. Nah, yang menjadi masukan dari PUPR, Bu, mungkin apakah Satker juga maksudnya dari PN Amurang sudah menanyakan jika dilakukan renovasi atau rehabilitasi,
Kira-kira apakah itu memungkinkan ataukah harus dihapuskan? Kalau dari analisa PU-nya ada rekomendasi apa Bu selain dari kondisi presentasinya? Bangun baru Bu. Oh, bangun baru. Iya. Berarti harus diratakan buat fondasi baru lagi gitu ya Bu ya? Iya. Arahan dari PU Mas. Oh ya, baik. Iya, seperti itu. Lakukan penghapusan BMN Bu terhadap aset tersebut. Nah, nanti bisa berkoordinasi dengan Mas Wahyu. Pak Wahyu tadi ya dari bagian penghapusan terkait dengan penghapusan BMN tersebut. Nah, itu nanti dasarnya dari analisa PU setempat tersebut. Seperti itu, Bu. Nah, mungkin itu dari sisi yang rumah negara ya, Ibu. Pertanyaan pertama. Mungkin Mas Wahyu ada tambahan Mas Wahyu terkait dengan penghapusan BMN yang dikarenakan konsleting ya, terjadi kebakaran. Jadi analisa PU-nya sudah mengarah kepada penghapusan BMN, mungkin dibangun baru lagi seperti itu. Menambahkan apa yang menjadi pertanyaan Satuan Kerja Amurang, Pengadilan Negeri Amurang, menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ulfa tadi, memang betul bahwasanya bangunan akibat kebakaran dapat diajukan penghapusannya karena sebab-sebab yang lain. Jadi Ibu lampirkan surat tadi Mbak Ulfa? Surat analisa PU Mas. Surat dari analisa. Jadi Ibu lampirkan surat-surat tadi, Ibu ajukan melalui tingkat banding nanti diteruskan kepada KPKNL setempat bahwasanya dilakukan diajukan permohonan penghapusan karena sebab-sebab lain pada Pengadilan Negeri Amurang. Jadi setelah turun surat dari KPKNL, Ibu lakukan upload jika nanti mekanismenya sudah melalui Esa Dewa, Ibu upload pada menu penghapusan, upload rekomendasi dari KPKNL dan dokumen-dokumen yang tercantum pada aplikasi Esa Dewa, menu penghapusan Ibu ya. Jadi itu tambahan dari kami Mbak Ulfa. Ya, makasih Mas Wahyu. Selanjutnya pertanyaan kedua, mohon maaf tadi Ibu. Bisa diulang Ibu? Terkait sewa ya, sewa BMN ya? Maaf, Bu Ulfa bisa bantu lagi, maksudnya masih berkaitan dengan penghapusan tadi. Jadi ya. Apakah kami ngambil rekomendasi dari KPKNL baru bisa mengupload di Sadewa, atau sambil menunggu rekomendasi dari KPKNL kami mengupload data-data yang sudah ada di kami, contohnya rekomendasi dari PUPR di aplikasi Sadewa sambil menunggu rekomendasi dari KPKNL? Sebaiknya Ibu upload pada saat berkas Ibu sudah lengkap. Oh gitu. Baik. Terus selanjutnya Ibu, mohon maaf sebelum ke itu tanah sudah atas nama pemerintah RI CQ Mahkamah Agung RI Ibu ya? Alhamdulillah sudah. Tanah yang kita miliki ada 2 bidang dan dua-duanya sudah bersertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung. Iya. Terkait optimalisasi BMN, penghapusan, Ibu bisa mengajukan terkait pengadaan melalui aplikasi SIMAN, mekanismenya RKBMN untuk pengadaan rumah negara jika memang itu nanti arahnya rumah negara. Seperti itu ya Bu. Untuk yang sewa mungkin Mas Wahyu bisa bantu Mas terkait dengan perhitungan tanah yang akan disewakan oleh warga sekitar ya di tanah gedung kantor. Jadi mohon izin, informasi dari Pengadilan Negeri Amurang seperti apa Ibu? Bahwa melalui mekanisme sewa itu dapat dilakukan jika sudah tidak digunakan untuk tusi Bapak Ibu ya. Jadi
sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018, bahwasanya pengajuan permohonan sewa kepada KPKNL itu dilakukan melalui tingkat banding Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah mengirimkan Surat Edaran nomor 6 tahun 2018, nanti Ibu kirimkan ke KPKNL setempat. Nanti KPKNL setempat akan menjadwalkan tim penilai yang akan menilai BMN apa saja yang akan Ibu lakukan penyewaannya. KPKNL nanti mereka yang akan menyampaikan besaran nilainya berapa. Jika masa sewanya itu sampai dengan 3 tahun, Ibu nanti mengajukannya ke KPKNL setempat. Jika lebih dari 3 tahun, Ibu mengajukannya kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Pusat, Ibu. Jadi itu kenapa begitu, karena anestasi kewenangan yang ada di internal Kementerian Keuangan seperti itu, Bu. Saya lupa surat edaran internalnya, cuma mekanismenya seperti itu. Jika jangka waktu sewanya sampai dengan 3 tahun, Bapak Ibu ajukan kepada KPKNL setempat. Jika jangka waktu sewanya lebih dari 3 tahun, Bapak Ibu ajukan permohonan kepada PKNSI DJKN Pusat, Ibu. Demikian Mbak Ulfa. Baik Mas, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari PNA Murang, Ibu, silahkan. Sudah cukup, penjelasannya sudah cukup jelas. Insya Allah kami segera tindak lanjuti untuk yang penghapusan maupun sewa BUMN. Makasih Mbak Ulfa, makasih Mas Wahyu. Ya Ibu, sama-sama. Saya kembalikan ke Mbak Nisa, silahkan Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari PNA Murang, juga tanggapan dari Bapak Ibu narasumber kita. Satu pertanyaan lagi akan diajukan dari Pengadilan Negeri Masohi kepada Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri Masohi. Kami persilahkan. Ya, selamat siang Bu. Siang Ibu. Izin Bu, di sini kita ingin bertanya terkait dengan PSP yang akan kita ajukan di tahun depan 2022 untuk beberapa barang yang belum kita ajukan. Izin untuk terkait dengan pengajuannya masih sama atau sudah harus melalui Sadewa ini Bu? Izin seperti itu dulu. PSP itu diajukan melalui aplikasi Siman untuk kategori aset yang nilai perolehannya sampai dengan 100 juta per item yang tidak memiliki bukti kepemilikan. Surat edarannya ada di website Mahkamah Agung Ibu tahun 2019. Nanti bisa dilihat, ada juga petunjuk teknisnya terkait tata caranya. Jadi, Satker mengajukan melalui aplikasi Siman, nanti langsung ditujukannya kepada pengguna barang, yaitu Sekretaris Mahkamah Agung. Tanpa melalui pengadilan tingkat banding untuk PSP yang menjadi kewenangannya pengguna barang, yaitu Sekretaris Mahkamah Agung. Kalau PSP yang memiliki bukti kepemilikan, itu diajukannya ke KPKNL setempat. Nanti dari KPKNL-nya apakah masih manual ataukah digital, nah itu dikembalikan ke KPKNL setempat. Demikian Ibu untuk pengajuan PSP. Silakan Bu kalau ada tanggapan. Ya Bu, untuk sementara terima kasih. Kita juga ingin bertanya terkait dengan penghapusan Bu. Jadi penghapusan kita sudah dari Satker sudah diajukan ke tingkat banding Bu, yang nilai perolehannya ada bukti kepemilikan. Namun
masih dalam proses yang kita tanyakan ke Biro Perlengkapan. Namun dari Biro Perlengkapan minta bukti dia punya pengantar, Bu. Jadi sampai sekarang kita belum bisa penghapusan untuk kendaraan, ada beberapa kendaraan yang punya PN Masohi yang diajukan memang kondisi sudah tidak layak untuk digunakan, namun sampai sekarang kita masih kendala itu, seperti itu, Bu. Ya, itu aja. Bu, maksudnya pengantar gimana ya, Bu? Dari Biro Perlengkapan menanyakan pengantar dari tingkat banding, Bu. Apakah di sini diusulkan ke KPKNL yang ada bukti kepemilikannya atau diusulkan ke Biro Perlengkapan? Izin, Bu. Jadi mau izin menjawab, Mbak Ulfa? Ya, silakan, Mas. Jadi atas usulan PN Masohi, nanti kami lakukan ini ya Bu ya, kita coba buka kembali berkas usulan Ibu, apa yang sudah masuk di kami. Karena Ibu tadi menyampaikan ada pengantar tingkat banding, jadi yang sampai saat ini kami terima hanya baru dari Ibu sebagai tembusan. Jadi pengantar dari bandingnya belum kami terima. Sehingga kami tetap meminta pengantar dari tingkat banding. Verifikasi juga bahwasanya jika Ibu mengajukan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas sesuai di Surat Edaran Sesma nomor 10 tahun 2018, bahwasanya untuk kendaraan dinas diperlukan izin prinsip terlebih dahulu dari Sekretaris Mahkamah Agung, Ibu. Baru setelah izin prinsip itu Ibu ajukan dan Ibu terima jawaban dari Sekretaris Mahkamah Agung, Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan atau rekomendasi penjualan kepada kantor lelang setempat melalui tingkat banding Bapak Ibu. Kemudian nanti kemungkinan ada turun tim dari KPKNL untuk menilai apakah nilai taksiran yang Bapak Ibu lampirkan di berita acara penilaian itu dapat diterima, dapat diyakini besarannya oleh KPKNL. Sehingga apabila itu diyakini, KPKNL akan menetapkan jadwal lelang Bapak Ibu ya. Jadi itu tambahan dari kami Mbak. Mungkin nanti PN Masohi akan kami hubungi tersendiri di luar jadwal Zoom kali ini. Begitu Mbak Ulfa. Ya, Mas Wahyu, terima kasih banyak Mas atas informasinya. Baik, ya Ibu ada tanggapan? Silahkan Ibu. Oke Mbak Ulfa, terima kasih banyak untuk informasinya Mbak. Siap, itu aja Mbak. Makasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Mas Wahyu. Saya kembalikan ke Mbak Anissa, silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu, sebentar lagi akan tampil pada layar Bapak Ibu sekalian kontak narahubung helpdesk yang bisa dihubungi kepada Bapak Ibu yang belum sempat mengajukan pertanyaan atau ada pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab, bisa diajukan melalui narahubung berikut. Bisa dicatat, di screenshot, ataupun difoto. Bapak Ibu silahkan. Sudah Bapak Ibu? Baik. Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi kita pada hari ini, maka berakhir pula kegiatan kita pada kegiatan sosialisasi aplikasi Isadewa. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan hari ini, khususnya bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang telah menghadiri dan berpartisipasi pada kegiatan ini. Semoga kita semua dapat menerapkan
Dan besar harapan kami, Bapak Ibu sekalian dapat memanfaatkan aplikasi Isadewa pada satuan kerja masing-masing. Sebelum menutup acara, kami mohon sekali lagi partisipasi Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama, saya serahkan kepada Bapak Aulia Putra, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan memulai sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh partisipan untuk menghidupkan kameranya dan persiapkan pose terbaik Anda untuk sesi foto bersama ini. Di komputer saya terdapat beberapa halaman. Akan saya mulai dari halaman pertama. Dalam 3, 2, 1, cekrek. Oke. Untuk halaman kedua, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman ketiga, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman keempat, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman kelima, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman ketujuh, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman ke-8, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman ke-9, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman ke-10, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman ke-11, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman ke-12, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman ke-13, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman ke-14, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman ke-15, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman ke-16, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman ke-17, dalam 3, 2, 1, cekrek. Untuk halaman ke-18, dan halaman terakhir, dalam 3, 2, 1, cekrek. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aulia Putra dan Bapak Ibu hadirin semua. Demikian acara kegiatan sosialisasi aplikasi Isadewa. Kami selaku panitia mohon maaf jika ada kesalahan selama dalam pelaksanaan kegiatan. Sehat selalu, tetap waspada, saling peduli, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Akhir kata akan saya tutup dengan pantun. Bekal lengkap jalan-jalan ke Surabaya, wajah berseri dan tak kecewa. Aplikasi Rokap tetap jaya dari si Permari, bertransformasi menjadi Isadewa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.